Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel saya, dan pada hari ini saya akan menginformasikan tentang beragam manfaat olahraga untuk kesehatan fisik dan mental yang dilansir dari alodokter.com/beragam manfaat olahraga. Teman-teman, di sini saya akan membacakan artikelnya karena menurut saya ini sangat penting bagi teman-teman, karena olahraga itu ya di sini sudah dijelaskan artikelnya. Yang pertama ada mencegah penyakit jantung dan stroke. Terus nomor 2, mengendalikan kadar gula darah. Yang ketiga, menjaga tekanan darah tetap stabil. Yang keempat, mencegah dan meringankan nyeri punggung. Yang kelima, menjaga berat badan tetap ideal. Yang keenam, menjaga tubuh tetap bugar dan kuat saat lanjut usia. Yang ketujuh, mengurangi risiko terjadinya osteoporosis. Itu 1-7 untuk ke fisik ya teman-teman. Dan ini ada artikel lagi untuk kesehatan mental. Kalau kesehatan mentalnya, yang pertama itu memperbaiki suasana hati, yang ke-1. Yang kedua, menumbuhkan rasa percaya diri. Yang ketiga, mengatasi stres. Yang keempat, membuat tidur lebih nyenyak. Yang kelima, mengembalikan gairah seksual. Terus sudah sampai 5 aja teman-teman. Jadi itu tadi 7 untuk fisik dan 5 untuk mental, tadi sudah saya sebutkan satu persatu. Dan ini penjelasannya untuk ke satu persatu dari kesehatan fisiknya yang tadi saya udah sebutkan ya teman-teman. 7 itu yang pertama tadi, mencegah penyakit jantung dan stroke. Ini artikelnya seperti ini teman-teman. Olahraga rutin setiap hari atau minimal 3 kali per minggu dapat memperkuat otot jantung, melancarkan aliran darah, serta meningkatkan kadar kolesterol baik HDL dan menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL. Hal ini menjadikan olahraga sebagai salah satu langkah penting untuk mencegah terjadinya penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung dan stroke. Terus yang kedua itu mengendalikan kadar gula darah. Artikelnya seperti ini teman-teman. Olahraga dapat menjaga kadar gula darah tetap stabil, terutama pada penderita diabetes tipe 2. Tak hanya itu, rutin berolahraga juga bisa mencegah terjadinya resistensi insulin yang dapat memicu diabetes. Itu yang nomor 2 teman-teman. Terus yang nomor 3, tekanan darah tetap stabil. Kalau yang ini pada orang yang sehat, berolahraga secara rutin bisa mencegah terjadinya hipertensi atau tekanan darah tinggi. Sedangkan pada penderita hipertensi, olahraga dapat menurunkan tekanan darah dan menjaganya tetap stabil. Beberapa jenis olahraga yang cocok untuk menurunkan tekanan darah adalah berenang, bersepeda, jogging, yoga, dan jalan santai. Itu yang ketiga teman-teman. Terus yang keempat, mencegah dan meringankan nyeri punggung. Artikelnya seperti ini. Nyeri punggung merupakan salah satu keluhan yang cukup umum dialami oleh orang dewasa dan lansia. Keluhan ini bisa disebabkan oleh banyak hal, mulai dari saraf terjepit, cedera, posisi tidur yang salah, hingga kebiasaan jarang bergerak. Olahraga merupakan salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah dan meredakan nyeri punggung.
Dengan rutin berolahraga, otot-otot tubuh seperti otot punggung, perut, dan kaki akan menjadi lebih kuat dan mampu menopang sendi dan tulang belakang dengan lebih baik. Berbagai jenis olahraga yang baik untuk nyeri punggung adalah yoga, berenang, bersepeda, jalan kaki, atau pilates. Namun jika nyeri punggung yang Anda rasakan tidak membaik atau semakin parah saat olahraga, sebaiknya konsultasikan ke dokter. Itu yang keempat, teman-teman. Yang kelima, menjaga berat badan tetap ideal. Melakukan aktivitas fisik secara teratur mampu mengurangi jaringan lemak tubuh dan menurunkan berat badan, serta menjaganya tetap stabil. Hal ini membuat olahraga penting dilakukan untuk mencegah atau mengatasi obesitas. Namun agar manfaat olahraga yang satu ini bisa dirasakan secara maksimal, Anda juga perlu menjaga berat badan tetap ideal dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang sesuai kebutuhan tubuh. Itu yang kelima, teman-teman. Yang keenam, menjaga tubuh tetap bugar dan kuat saat lanjut usia. Nah, ini penting ini. Nah, ini artikelnya. Tak hanya baik untuk orang yang berusia muda, olahraga juga sangat baik untuk kesehatan lansia. Berbagai jenis olahraga seperti jalan santai, bersepeda, berenang, dan senam lansia terbukti dapat membuat lansia lebih bugar. Selain itu, olahraga juga dapat memperkuat otot, tulang, dan sendi serta mencegah demensia atau pikun. Lanjut, yang ketujuh, mengurangi resiko terjadinya osteoporosis. Berbagai jenis olahraga seperti jalan kaki, sepak bola, bola basket, atau aerobik dapat memperkuat otot, tulang, dan sendi. Beberapa riset pun menunjukkan bahwa olahraga secara rutin berperan dalam mencegah terjadinya pengeroposan tulang atau osteoporosis. Namun untuk menjaga tulang dan sendi tetap kuat, Anda juga perlu mencukupi asupan nutrisi yang penting untuk kesehatan tulang seperti vitamin D dan kalsium. Itu teman-teman 7 untuk kesehatan fisik. Terus yang kedua, manfaat olahraga untuk kesehatan mental. Kesehatan mental yang pertama adalah memperbaiki suasana hati, teman-teman. Artikelnya seperti ini. Olahraga dapat memperbaiki suasana hati dengan cara menstimulasi pembentukan zat kimia pada otak seperti serotonin dan endorfin. Ketika Anda merasa stres atau memiliki mood buruk setelah menjalani hari yang penuh tekanan, cobalah berolahraga untuk memperbaiki suasana hati. Agar manfaat olahraga ini lebih maksimal, pilihlah jenis olahraga yang Anda sukai. Jadi teman-teman, untuk memperbaiki suasana hati itu cukup olahraga, dan olahraganya itu bebas, teman-teman. Terus yang kedua, menumbuhkan rasa percaya diri. Olahraga yang dilakukan secara teratur dapat menjaga berat tubuh tetap ideal. Hal ini dapat membuat Anda lebih percaya diri terhadap penampilan diri dan menumbuhkan self-esteem. Itu teman-teman. Yang ketiga, mengatasi stres. Salah satu manfaat olahraga yang baik untuk kesehatan mental adalah mengurangi stres dan mencegah terjadinya depresi. Dengan rutin berolahraga, teman-teman, tingkat hormon stres seperti kortisol, adrenalin, dan norepinefrin dapat dikurangi. Sementara itu, kadar hormon serotonin dan dopamin yang bisa memperbaiki suasana hati akan meningkat, sehingga Anda pun merasa lebih rileks dan bahagia. Olahraga pun baik untuk mencegah meringankan gejala gangguan mental seperti depresi dan gangguan cemas. Yang keempat, teman-teman, membuat tidur lebih nyenyak. Apakah Anda sulit tidur pada malam hari atau kerap terbangun di tengah malam? Nah, olahraga secara teratur bisa menjadi solusi untuk mengatasinya. Aktivitas ini juga dapat membantu Anda tidur lebih cepat dan nyenyak. Namun untuk mendapatkan manfaat olahraga yang satu ini, Anda disarankan untuk melakukan sleep hygiene dan tidak berolahraga menjelang waktu tidur. Yang kelima, mengembalikan gairah seksual. Teman-teman, ini juga sangat penting.
Bagi Anda yang sering merasa kelelahan atau kurang bergairah saat berhubungan intim, cobalah lebih sering berolahraga. Aktivitas fisik atau olahraga secara rutin juga terbukti dapat meningkatkan gairah seksual atau libido dan menurunkan risiko terjadinya disfungsi ereksi. Selain beberapa manfaat olahraga untuk kesehatan mental di atas, olahraga juga bisa menjadi salah satu cara positif dan menyenangkan untuk menghabiskan waktu luang. Aktivitas fisik ini juga bisa membuat Anda tidak merasa kesepian, terutama jika dilakukan bersama keluarga atau orang terdekat Anda. Olahraga bahkan baik untuk meringankan gejala menstruasi. Ternyata juga baik untuk perempuan, teman-teman. Di sini tertulis bahwa olahraga bahkan baik untuk meringankan gejala menstruasi. Ini teman-teman untuk banyaknya waktu ya yang dibutuhkan untuk olahraga ini. Untuk umur 19 sampai 64 tahun, di sini dari artikelnya disarankan untuk berolahraga sekitar 150 menit per minggu atau 30 menit per hari. Jika tidak sempat berolahraga, Anda juga bisa membagi waktu olahraga menjadi 2 sesi per hari, misal 15 menit di pagi hari dan 15 menit di sore hari. Jadi teman-teman bisa olahraga 15 menit, satunya pagi hari dan satunya sore hari. Berarti 2 sesi 15 menit semuanya, sore dan pagi hari. Ini untuk teman-teman yang sibuk ya, dipastikan bisa berolahraga 15 menit di pagi hari dan 15 menit di sore hari. Jika selama ini Anda tidak terbiasa berolahraga dan kurang aktif bergerak, cobalah lakukan olahraga secara bertahap. Anda bisa memulainya dengan olahraga yang sederhana dan ringan, misalnya berjalan santai atau naik turun tangga. Nah ini teman-teman, misal kalau teman-teman mau ke pasar kah, atau deket 300 meter, atau punya tangga di rumah, bisa naik turun tangga. Ini bisa dijadikan aktivitas sebagai olahraga. Teman-teman ya mungkin bisa naik turun tangga 3 kali lah atau 4 kali misal, sampai 15 menit. Atau berjalan santai bisa sama teman-teman yang lainnya sambil ngobrol, mungkin secara 15 menit itu juga cukup cepat. Dan nanti tidak terasa mungkin bisa 15 menit sudah selesai untuk berjalan santai. Dan berjalan santai kan bisa dilakukan di luar ruangan itu. Ataukah Anda mau beli pulsa atau memang mau berjalan santai untuk menikmati pemandangan, teman-teman bisa melakukan jalan santai. Jenis aktivitas ini bisa membuat detak jantung meningkat dan membuat tubuh banyak berkeringat. Itu teman-teman yang berjalan santai atau naik turun tangga. Tapi ada ini ya, pengecualian teman-teman, agar lebih aman. Orang dengan kondisi medis tertentu seperti penyakit jantung atau kelebihan asam laktat disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu ke dokter guna memastikan jenis olahraga yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan fisik. Dengan demikian, manfaat olahraga pun dapat diperoleh secara maksimal. Dan teman-teman, untuk memulai olahraga di sini artikel juga menyarankan untuk pemanasan terlebih dahulu. Tapi untuk pemanasan ini mungkin untuk olahraga yang seperti sepak bola itu butuh pemanasan. Itu aja teman-teman untuk ke berita hari ini, yaitu tentang beragam manfaat olahraga fisik dan mental.
dilansir dari alodokter.com/beragam manfaat olahraga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.